me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan. Selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih hadir selalu. Mungkin menunggu, mungkin tidak. Nggak apa-apa. Yang nungguin terima kasih sudah menunggu. Yang nggak nungguin nggak apa-apa juga ya. Karena sudah 1 bulan saya tidak membuka readingan via YouTube, tapi kalau yang sehari-hari yang langsung gitu ya personal sih ada aja ya. Oke, tanpa berpanjang-panjang ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Cancer. Cancer pesan di bulan September. Oke, Cancer untuk kalian di bulan September. Apa pesannya? Kita lihat ya, ini taplaknya goyang-goyang. Oke. Yang saya pakai pertama adalah thank you dari Fairy Tarot. Fairy Tarot deck. Oke, yang mana duluan tadi? This one ya. 1, 2, 3, 4. Oke, Cancer. Dan yang row pertama adalah untuk minggu pertama di bulan September. Oke. This one also ya. Ini saya bukain aja langsung deh. 2 minggu. 2 minggu. Soalnya udah lama ya kita nggak ketemu ya. Oke, saya menguatkan hati untuk membuat lagi bacaannya. Soalnya kalau makin lama tidak membuat, ternyata makin susah untuk memulainya ya. Jadi mager gitu loh. Oke, oh ya saya juga ada Cancer di dalam chart hidup saya. So, sedikit banyak saya related dengan bacaan Cancer. Thank you, this one. Thank you. Baiklah, kita bacakan ya satu persatu. 5 of Spring, dan ini adalah energi api ya. Bicara tentang energi api, bilangnya di sini opposing goal arising from differing opinions. Feeling at odds with yourself or others. Overly ambitious people. Oh. Oke, sebentar ya Cancer, ada yang harus dibetulkan di situ lampunya. Sebentar ya sayang. Saya Cancer, sorry ya belum apa-apa udah ada gangguan. Tapi memang gini, kamera saya memang ada masalah, kemudian mic-nya juga ada masalah. Jadi itu yang bikin saya maju mundur untuk bikin video lagi karena ya capek ya, begitu bikin hasilnya nggak bagus gitu kan, sebel aja gitu saya. Oke, lanjut ya, kita lanjutkan dengan pembacaan dari pembacaan di bulan September untuk kalian yang Cancer. Ada 5 of Spring, dan ini bicara tentang goals atau tujuan yang ingin kalian capai. Tapi ini gini, ini satu goal ya, udah satu nih tujuannya. Tapi banyak jalan menuju itu. Dan kalian dibingungkan di bulan September nih ya, terutama dibingungkan oleh segala sesuatunya itu. Jadi mau pilih jalan yang mana gitu. Dan kebingungan itu terjadi juga karena banyak masukan sih dari orang-orang di sekitar kalian yang bilang, oh bagusnya lewat sini, oh bagusnya begini, oh bagusnya begitu. Buat saya gini ya Cancer, apapun yang kalian pilih yaitu yang harus kalian fokuskan gitu. Mau dengerin orang ya boleh sebagai masukan, tapi nggak dengerin juga nggak masalah. Apalagi kalau misalnya apa yang mereka sarankan itu sebenarnya nggak sesuai dengan hati kita gitu loh. Jadi ya lebih baik sih menurut saya lebih baik kita sendirilah ya yang mengambil keputusan, karena kita juga harus bertanggung jawab toh dengan hidup kita. So, di bulan September ada banyak jalan menuju goal kalian dan itu bikin kalian pusing.
mau milih yang mana nih gitu. So, juga banyak masukan-masukan, banyak saran-saran dari orang-orang di sekitar kalian yang bikin kalian tambah bingung. Oke, in a way bagus sih. Kalau ada yang kasih saran, berarti mungkin dia memperhatikan kalian ya, atau sayang atau care gitu sama kalian, ya. Oke, Cancer lanjut dengan Seven of Summer, dan ini adalah energi kalian, energi air. No more procrastinating. Your power comes from making a decision. Confusion that arises from overanalyzing the option. See? Tadi barusan saya ngomong ya bahwa akhirnya kalian karena banyak pilihan, banyak saran, banyak masukan, akhirnya kalian bingung sendiri gitu loh. Padahal ini harus kalian tentukan demi tujuan kalian tercapai. So di bulan September, apapun yang kalian inginkan, apapun yang sedang menjadi goal kalian, apakah itu pekerjaan kalian, apakah itu karir kalian, apakah itu bisnis kalian, atau mungkin tentang apa ya, tentang hubungan begitu ya. Ini harus tetap kalian jadikan fokus dan tidak kalau menurut saya sih jangan sampai terkecoh dengan saran orang atau masukan-masukan orang, karena kadang-kadang gini, bagus sih dikasih saran, tapi kan belum tentu sesuai ya sama diri kita gitu loh. So kepusingan itu sebenarnya ada di kepala kalian aja, karena kalian bingung untuk memutuskan menuruti kata hati sendiri atau kata hati orang. Itu aja sih. So di bulan September energinya adalah energi yang pusing memikirkan goal kalian yang ingin kalian tuju, tapi banyak pendapat-pendapat dari orang lain yang ingin ikut campur di dalam kehidupan kalian. Bagus kalau orang itu punya tujuan yang sama dengan kalian atau ingin melihat kalian bahagia. Kalau tujuannya berbeda gimana, ya kan? Kita nggak tahu hati orang, kita nggak tahu pikiran orang. Tapi itu adalah pilihan kalian, Cancer, terserah aja. Oke, saya cuma ngasih kisi-kisi, ngasih clue. Oke, yang selanjutnya adalah Unity. Do the right thing for the right reason. Lakukan hal yang benar untuk alasan yang benar. Itu aja deh yang di bold, itu aja yang digaris bawahi ya Cancer, sehingga kalian nggak perlu pusingin kata orang, nggak perlu pusingin pendapat orang, nggak perlu pusingin masukan orang. Yang penting apa yang kalian lakukan itu memang sesuai dengan hati kalian, dengan tujuan kalian, dengan goal kalian itu. So di bulan September kalau ada kepusingan-kepusingan itu, dan iya pasti datang gitu ya, kepusingan-kepusingan itu dan kebimbangan, kegalauan itu. Ingat satu hal, kalian harus melakukan segala hal dengan benar untuk alasan yang benar ya Cancer ya. Compare traditional versus new approaches to see which work for you, a spiritually minded community. Jadi kalian kombinasikan aja apa yang sudah kalian punya. Mau secara tradisional, mau secara modern, mau secara konvensional, atau yang canggih, itu mah terserah. Banyak jalan menuju Roma, kata orang kayak gitu ya. Artinya banyak jalan, dan kebetulan ini, bukan kebetulan maksudnya, di bulan September ini memang kalian para Cancer diberi banyak jalan, banyak pilihan untuk mencapai goal kalian, untuk mencapai tujuan kalian. Tapi justru itu bikin kalian pusing, bikin kalian bingung, bikin kalian galau. Susah ya jadi manusia ya, dikasih pilihan bingung, nggak dikasih pilihan juga bingung. Oke, tapi terserah kalian ya. Yang baiknya aja gimana kalian lakukan, para Cancer sekalian yang ada, yang menonton di sini.
Yang penting adalah itu sesuai dengan hati nurani kalian, itu sesuai dengan keinginan kalian, bukan karena orang lain, dan kalianlah yang harus bertanggung jawab atas kehidupan kalian. Nanti kalau ada apa-apa tinggal nyalahin orang gitu ya, jangan gitu ya. Kalau kita bertanggung jawab atas diri kita dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita usahakan ya. Kalau itu memang baik, saya yakin inputnya juga nanti akan baik. Karena yang kita berikan kepada semesta baik akan kembali kepada kita juga baik. Begitu juga kalau kita kasihnya jelek, yang kembali juga jelek. Gitu ya. Oke, lanjut dengan Two of Autumn. Dan ini adalah energi tanah. Bring fun into everything you do. Juggling multiple priorities or jobs. An exceptional talent for multitasking. Oke. Pesannya lagi nih untuk si Cancer. Ini lagi banyak pesan ya, Cancer. Banyak pesan. Oke, pesan yang berikutnya adalah lakukan segala hal itu dengan fun. Jangan dengan terpaksa. Kalau terpaksa nanti nggak enak loh. Nanti rasanya aduh gimana ya, kok nggak enak banget, nggak nyaman banget gitu ya. Lakukan segala sesuatunya dengan benar, tapi dengan sukacita gitu, dengan senang hati gitu. Karena nanti inputnya beda. Kalau misalnya yang kita lakukan itu tidak dengan senang hati, inputnya nanti berbeda. Dan inputnya jadi nggak sebagus seperti apa yang kita ekspektasikan, apa yang kita inginkan. Gitu ya. Mau saya ulang? Nggak usah dengerin orang kalau memang nggak sesuai dengan hati, oke? Di bulan September, apapun yang kalian pilih untuk goal kalian, karena banyak jalan menuju situ, dan itu jalan sudah diberikan oleh semesta untuk kalian. Congratulations, so aminin aja yang bagus-bagus, oke Cancer? Baik, itu overall energinya ya. Energinya adalah banyak hal yang akan kalian lakukan, banyak task, banyak project mungkin ya, baik untuk bidang keuangan, karir, bisnis, studi, percintaan, apapun itu, karena ini general reading. So banyak jalan menuju apa yang kalian inginkan atau goal kalian, tapi juga banyak masukan yang membuat kalian bingung. Terserah kalian mau ikutin kata orang atau kata hati sendiri. Yang penting adalah itu bikin kalian bahagia dan kalian melakukannya dengan benar. Itu overallnya ya. Sekarang kita per minggu. Minggu pertama ada Five of Pentacles yang terbalik. Beberapa dari kalian kehilangan sesuatu ya di bulan-bulan sebelumnya, atau di Agustus, mungkin Juli Agustus begitu. Beberapa kalian sudah merelakan itu, yang sudah hilang ya udah hilang, apapun itu bentuknya kalian sudah relakan. So di bulan September kalian ngerasa udah yang itu udah lewat, yang itu nggak usah dipikirin lagi. Ini waktunya untuk sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang baru. Kalau itu yang terjadi untuk kalian yang Cancer, selamat, kalian bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari yang sudah terhilang. Apapun itu. Oke, karena apa? Karena ada The Star. Oke, The Star, kalian akan menemukan hal yang lebih baik dari yang sudah terhilang dari kalian di bulan-bulan sebelumnya. Dan hal baik itu di bulan September itu berlaku, ini general reading sekali lagi, jadi itu berlaku untuk banyak hal, dikaitkan saja dengan yang relatif, yang relate dengan kehidupan kalian, mau itu bisnis, keuangan, percintaan, apalagi studi juga ya. Oke. Kalian sedang bersinar. Wow, bagus banget nih. Kalian sedang bersinar di bulan September. Kemarin sudah kalian tinggalkan apa yang sudah memang bukan buat kalian, tidak serve kalian lagi, sudahlah itu ditinggalkan. Kalian yang bisa meninggalkan itu selamat, kalian mendapatkan sesuatu yang baru dan itu jauh lebih baik dari yang sudah hilang. Oke? So selamat. Namun pakai namun pakai tetapi ya. Oke, yang selanjutnya adalah Judgment yang terbalik.
Ada banyak hal yang tersembunyi yang kalian gak lihat. Kalian cuma lihat permukaannya aja, Cancer. Kalian lupa melihat ke dalam. Oke, so yang saya mau katakan di sini hal-hal yang tidak terlihat itu adalah dari orang yang dealing dengan kalian, yang ada di dalam kehidupan kalian, tidak melulu pasangan ya, tapi orang-orang yang involve atau yang masuk ke dalam kehidupan kalian dan mempunyai sesuatu yang tersembunyi, yang tidak reveal, yang tidak terlihat, yang tidak kelihatan di mata kalian para Cancer, karena itu tertutupi ya. Gimana ya, kenapa tertutupi ya, saya nggak ngerti juga. Tapi di bulan September hati-hati aja, karena tidak semua orang punya intensitas yang baik kepada kalian. Ada juga agenda tersembunyi. Oke, ini sebabnya ada warning di depan tadi ya, katanya kalian dibingungkan oleh banyak masukan gitu, dan beberapa di antaranya kelihatannya masukannya bagus tapi enggak gitu ya. Itu bahkan membuat kalian justru nggak bisa maju, tapi malah mengalami kemunduran kalau kalian ikuti sarannya. So ini tentang orang yang mungkin memang akan menjadi batu sandungan untuk kalian. Yep, untuk batu sandungan untuk kalian. So di minggu-minggu pertama berhati-hatilah Cancer untuk orang-orang yang seperti itu. Oke. Ada Knight of Pentacles-nya juga terbalik. Ini langkah kalian terhenti karena memang ada yang mau menghentikan gitu ya. Ini dalam bidang keuangan, bisnis, karir gitu ya. Ada yang ingin menghentikan langkah kalian Cancer karena dia punya maksud tersembunyi di depan kalian dan kalian nggak lihat itu. Too bad. Sayang sekali. Oke. Kalau ada yang tanya sama saya, siapa Mbak? Nggak bisa begitu ya. Ini yang nonton ini banyak, bukan personal reading. Jadi siapa? Oke. Saya juga nggak bisa menggambarkan seperti apa. Tapi yang jelas, dari sekian banyak orang yang care dan pura-pura care sama kalian, itu ada yang bermaksud kurang baik gitu ya. Oke. Lanjut dengan minggu kedua di bulan September. Ada Ace of Pentacles di bidang. Nah ini dia nih. Karena langkah kalian dihambat atau terhambat oleh satu hal itu atau satu orang itu, jadinya agak-agak seret dalam hal keuangan, karir, bisnis. Seperti itulah ya, yang berhubungan dengan keuangan. Itu agak tersendat dan agak bikin kalian agak pusing. Di minggu pertama juga udah pusing, minggu kedua tambah pusing. Oke, yang perlu kalian lakukan adalah Eight of Pentacles, Kalian nggak usah terlalu percaya sama orang lain, karena ya itu dia, kita nggak tahu maksud tersembunyi di balik orang itu. Kita nggak bisa nunjuk, oh si A baik, si B tidak baik, dan lain sebagainya. Mana kita tahu, ya kan? Kita nggak bisa baca hati orang, walaupun mungkin punya sixth sense, mungkin punya perasaan nih kayaknya gini, bisa juga salah gitu kan. Tapi yang Eight of Pentacles di sini bilang bahwa apapun harus kalian kerjakan sendiri, karena dari depan juga saya bilang kalian harus bertanggung jawab atas hidup sendiri. So segala sesuatunya kalian kerjakan aja sendiri, jangan tergantung sama orang lain. Ini diperlukan kerja keras kalian loh, diperlukan kerja keras kalian, usaha kalian untuk mengusahakan segala sesuatunya menjadi lebih baik dan menjadi goal kalian. Itu nggak bisa tergantung sama orang lain, karena ya itu dia, kita nggak tahu orang lain tuh niatnya kayak gimana, niatnya baik kah tidak kah, itu kita susah ya. So Cancer, putuskan sendiri, lakukan sendiri, percaya saja bahwa kalau kalian melakukannya dengan benar dan untuk alasan yang benar, universe akan membantu kalian, Tuhan juga akan beserta kalian selama kalian melakukannya sesuai dengan jalannya ya. Nggak mencong kanan, mencong kiri gitu ya. Oke, di minggu kedua ada The Death. Ada sesuatu yang berhenti, tapi bukan sesuatu yang buruk, karena ada yang baru yang muncul.
Sesuatu yang sudah berhenti itu memang sudah tidak masanya lagi, so sudah berhenti, udah nggak apa-apa, tapi ada sesuatu yang baru. The Death bukan sesuatu yang jelek, ini kartunya si Scorpio ya, bukan sesuatu yang jelek. Scorpio tuh sohibnya kalian ya, sama-sama elemen air. Ini adalah sesuatu yang memang harus kalian buang, kalian tinggalkan, kalian lepaskan, nggak usah dipegang-pegang lagi, karena ada sesuatu hal yang baru yang muncul, dan itu jauh lebih baik untuk kalian. Oke? Lanjut dengan Five of Swords. Oke. Saya cenderung mengatakan Five of Swords ini adalah pertarungan kalian. Entah itu dengan orang lain, entah itu dengan diri sendiri. Dan saya mau bilang, tetaplah berpatokan, jangan tabrak sana tabrak sini, tetaplah berpatokan. Apa yang harus kalian lakukan adalah baik untuk semua, untuk alasan yang baik pula, alasan yang benar. Nggak usah cari kambing hitam, kambing putih, kambing belang, nggak usah. Tapi segala sesuatunya dipegang dengan penuh tanggung jawab, gitu loh. Karena Five of Sword ini sebuah kemenangan sih sebenarnya. Cuma kadang-kadang saya melihat di sini kemenangannya itu kayak menghalalkan segala cara, dan saya tidak setuju dengan hal itu. Memang benar kita ingin mencapai sesuatu tuh harus eager, harus ya ayo terus semangat gitu. Tapi enggak juga tabrak sana tabrak sini kan, ya enggak, Cancer. Dan saya yakin kalian bukan orang yang seperti itu. Walaupun kalian yang pada dasarnya baik hati, kadang-kadang bisa manipulatif juga karena keadaan. Atau mungkin memang dipaksa untuk berbuat seperti itu. Ya kan? Ayo jangan marah, saya juga ada Cancernya, so kita sama-sama. Baik, kita buka untuk minggu ketiga dan minggu keempat di bulan September ya. Oke, saya shuffle dulu ini untuk minggu ketiga, dan jalur yang berikutnya adalah untuk minggu keempat. Thank you. Ini minggu ketiga, satu lagi adalah minggu keempat. Thank you. Anissa Mutis, thank you. Di beberapa bacaan kemarin untuk beberapa zodiak, kartu The Strength selalu muncul, dan pada bacaan kalian juga muncul The Strength, kekuatan. Oke. Di minggu ketiga ada Knight of Wands yang terbalik. Belum saatnya untuk merayakan sesuatu karena jalannya masih berliku, belum bisa mencapai apa yang kalian inginkan. No, ya, belum. Oke, belum. Kemudian ada The Hermit yang terbalik, ini kartunya Virgo. Ini dia yang saya bilang tadi ya, karena saya takutnya itu yang kalian lakukan di minggu kedua. Menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, menghalalkan segala cara untuk menang dari orang lain atau dari apapun itu, atau dari diri sendiri, tapi itu secara tidak baik atau kurang baik gitu loh. Mungkin terasa kemenangannya itu ada, tapi kalian lupa apa yang diberikan kepada semesta akan kembali lagi kepada kalian. So kalau itu kurang baik, nanti kembalinya pun jadi nggak baik ya. Oke. So the Hermitnya yang terbalik ini, the Light Seeker-nya tidak ada. So saya kembalikan lagi kepada kalian, please melakukan segala hal itu untuk kebenaran. Ya, kalau kalian udah melakukannya terus gini, ya udah terlanjur Mbak Lucy, bisa nggak dibalikin lagi jadi benar gitu. Oke. Karena kemenangannya nanti cuma sesaat kalau misalnya itu menghalalkan segala cara, ya. Oke. Lanjut dengan The Judgment sih. The Judgment, penghakiman. Balik lagi kalau nanti itu memang
kalian lakukan itu benar baik, ya udah pasti akan baliknya baik gitu. Dan yang saya takutkan adalah tidak sebaliknya gitu. Karena kalian sangat ingin menang, sangat ingin mencapai apa yang ingin kalian capai, sampai akhirnya kalian lupa. Dan akhirnya nanti kembali kepada kalian juga yang buruk-buruk, dan saya nggak mau itu terjadi pada kalian ya Cancer. Oke. Ada Ten of Cups di minggu ketiga, banyak cinta, banyak perhatian, banyak hal yang baik-baik untuk kalian. So silakan itu yang menjadi fokus kalian ya. Kadang-kadang kita nggak perlu menang untuk jadi pemenang, ngerti nggak? Kelihatannya kalah, tapi sebenarnya kalian punya banyak hal yang patut disyukuri. Mungkin terlihat kalah, tapi sebenarnya nggak kalah gitu. Semoga pesannya sampai, semoga bisa diambil ya, apa aja yang baik-baik bisa diambil ya Cancer. Ada Three of Cups yang terbalik di minggu keempat, so kembali lagi belum waktunya untuk menselebrasi, untuk merayakan hal-hal yang kalian inginkan. Makanya saya bilang kelihatannya terlihat menang di depan, tapi belum tentu. Atau sebaliknya, kalian terlihat kalah, tapi sebenarnya kalian punya banyak yang bisa disyukuri dan berterima kasih kepada Sang Pencipta telah memberikan kalian banyak hal. Ada The Strength juga di minggu keempat, dibutuhkan keberanian kalian untuk apa? Katanya, dan saya percaya sih. Pertempuran yang paling susah adalah melawan diri sendiri. Ya, karena kadang-kadang kita tuh ya gitu deh, mau-maunya sendiri, kemudian gak memikirkan hal lain, gak memikirkan resikonya nantinya bagaimana. Pokoknya saya menang gitu aja. So please Cancer, dibutuhkan keberanian untuk memenangkan peperangan, bahkan untuk melawan diri sendiri ya. Oke, lanjut dengan Ten of Swords yang terbalik sama sih. Gini, ubah cara pandang kalian. Kalian ngerasanya nih ya, di minggu keempat kayaknya banyak hal di luar sana yang tidak bisa tersentuh oleh kalian. Padahal sebenarnya enggak. Ada banyak hal yang akan datang kepada kalian. Pada saat kalian sudah memenangkan pertempuran dengan diri sendiri. Pada saat kalian punya kekuatan untuk berbuat baik. Karena dibutuhkan keberanian untuk berbuat baik ya. Gampang banget untuk berbuat tidak baik, itu masalahnya. Sekeliling kita aja lihat sekarang. Aduh, saya nggak mau ngomong deh, nanti takut salah. Ya, dengan keadaan seperti ini, dengan COVID seperti ini, berapa banyak orang yang memanfaatkan keadaan sampai akhirnya tidak peduli sama sesama. Nah, berapa banyak? Dan berapa banyak yang peduli? Sedikit sekali. Semua orang ingin menang, semua orang ingin mengambil keuntungan. Bahkan dari hal yang tersulit yang sama-sama sedang kita rasakan. Iya enggak, Cancer? So jangan jadi seperti itu gitu. Tapi itu memang dibutuhkan keberanian. Karena yang saya lihat di sini, kalian hanya ingin menang dan kalian hanya ingin mencapai tujuan kalian. Sementara masukan-masukan dari samping-samping, kanan, kiri, depan, belakang kalian juga membujuk kalian. Mungkin bujukannya terlihat baik, tapi belum tentu nanti ujungnya baik. Itu yang terjadi di bulan September untuk kalian yang berzodiak Cancer. Oke, saya juga ada Cancernya, mungkin itu akan mempengaruhi saya juga, mungkin juga tidak. Dan di akhir bulan September tanggal 27 ada Mercury retrograde. Balik lagi ya, kalau ada Mercury retrograde itu akan mempengaruhi emosionalnya si Cancer. Makanya bacaannya seperti ini. Karena tidak semua zodiak terpengaruh. Hanya yang sensitif-sensitif aja, dan Cancer termasuk. Virgo, Cancer, Pisces. Apa lagi? Scorpio sedikit. Libra sedikit. Yang lainnya nggak terlalu terpengaruh. Ya. Tapi yakin sedikit banyak terpengaruh oleh Mercury retrograde untuk kalian yang Cancer. Juga Virgo, juga Pisces. Oke. Apa itu Mercury retrograde? Mungkin lihat aja video-video lama, tapi nanti saya juga akan membuat video khusus tentang Mercury retrograde setiap zodiaknya. Oke? Nanti lagi ya.
Ada Ten of Pentacles, dan terakhir ada Two of Cups yang terbalik. Oke. Di satu sisi kalian mempunyai kebahagiaan yang luar biasa, apapun yang kalian punyai itu perlu disyukuri, berkat-berkat yang kalian dapatkan perlu berterima kasih kepada Sang Pencipta yang memberikan. Tapi di satu sisi yang lain juga ada hal-hal yang tidak bisa kalian penuhi, komitmen yang bertolak belakang atau tidak dilakukan baik oleh kalian atau orang yang sekitar kalian atau orang yang dealing dengan kalian. Tidak melulu soal percintaan ya, karena ini bisa dalam hal lain juga, dalam hal koneksi bisnis atau keuangan atau pekerjaan atau studi atau apapun juga. So di satu sisi kalian punya banyak hal yang patut disyukuri karena kalian punya banyak orang yang care sama kalian. Di satu sisi yang lain ada komitmen yang juga ditinggalkan atau tidak dilakukan di bulan September. So memang agak rancu dan agak upside down ya, agak gitu ya, berliku-liku ya di bulan September. Tapi memang itu yang terjadi karena sedikit banyak emosional dari si Cancer akan terpengaruh ya. Bidang komunikasi terutama gadget juga, kalau ada Mercury retrograde kan itu yang terimbas ya. Dan bulan September memang bulan yang cukup wow untuk Cancer, wow dalam arti positif dan wow dalam arti yang sedikit negatif, yang sedikit tidak nyaman juga. Tapi itu pilihan kalian. Mau jadi yang seperti apa, silakan aja dijalani kehidupannya, dijalani jalan ceritanya, dan pilihan tetap ada di tangan kalian para Cancer yang nonton ini ya. Oke, saya lanjutkan dengan pesan-pesan dari Monology card. Yang ini adalah message dari Archangel. Kemudian message dari Angel juga yang satu lagi. Apa yang perlu di-healing dari kalian? Self-healing, Oracle card. Dan satu lagi dari Monology Oracle card, apa pesannya? Semoga ada yang bisa diambil ya, my dear Cancer. Terbalik. Prioritize ya, memprioritaskan sesuatu sih, dari tadi ngomonginnya itu ya, jadi nyambung ya. Memprioritaskan goal kalian, tapi masalahnya banyak masukan ya kan, tadi bilangnya gitu. Oke, saya nggak itu lagi lah, nanti saya ulang-ulang, nanti kelamaan videonya. Oke. Archangel Metatron, focus on your highest priorities. I will help you to get organized and motivated. So tetap aja berfokus pada goal kalian, tapi tetap ya lakukan dengan benar. Oke? Lakukan dengan baik dan benar. Oke? Lanjut dengan message from angel dari Serafina. I'm the angel of families and a happy change or addition is coming to your family. Untuk kalian yang beberapa dari kalian akan mendapat anggota keluarga baru, tapi saya nggak bilang cuma tentang anak nih ya, ini bisa apa saja sih. Anggota keluarga baru, ada juga yang menganggap pets kayak dog, anjing atau kucing atau kelinci itu juga anggota keluarga sih ya. So dihubungkan aja dengan kehidupan kalian. Ini cuma beberapa dari Cancer, ada beberapa yang lain nggak ada hubungannya. Oke? Apa yang perlu di-healing dari diri kalian adalah hole in the soul. Ada kekosongan, ada lubang di dalam soul kalian yang perlu disembuhkan. Akar pahit atau apapun itu yang tidak bikin kalian nyaman menghadapi kehidupan, itu yang perlu ditutup. Ditutup dengan apa? Ditutup dengan cinta. Oke, cintai diri kalian sendiri sebelum mengharapkan orang lain mencintai kalian. Cintai diri kalian sebelum kalian mencintai orang lain, karena kalian yang harus duluan bahagia. Kalian gak akan bahagia bersama orang lain kalau kalian gak bahagia sendiri. Ya, dengan atau tanpa orang lain, dengan tanpa siapapun apapun, kalian harus tetap bahagia dan tetap harus mencintai diri sendiri, sehingga tidak ada lagi lubang di dalam jiwa kalian. Oke? Yang terakhir adalah surrender to the divine.
surrender, menyerah pada takdir. Bukan berarti udah mager ya, udah diam aja. Nggak melakukan apa-apa, nggak gitu juga ya Cancer. Kita tetap harus berusaha, dikasih akal, dikasih pikiran, dikasih badan yang sehat, dikasih segala macam kemudahan. Itu kan yang membuat kita bisa menjalani hidup dengan baik. Tapi kita juga jangan lupa bahwa kita sudah ditakdirkan, sudah dituliskan yang baik-baik sama Tuhan, dan itu yang perlu kita jaga, yang perlu kita jalankan sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan jalannya. Apapun agama dan kepercayaan kalian, saya tidak bicara tentang spiritualisme yang mengarah ke satu atau ke satu agama atau kepercayaan, karena saya percaya hubungan kita sama Tuhan itu adalah hubungan yang personal, ya. Apapun agama kalian, apapun kepercayaan kalian, oke? Kemarin ada yang nulis waktu saya pasang foto keluarga saya, oh Mbak Lucy suaminya beda agama ya. Terus emang kalian tahu agama saya apa? Kalian emang tahu agama suami saya apa, pasangan saya apa, anak saya apa, menantu saya apa, besan saya apa? nggak usah ngomongin itu. Ngapain kita mengkotak-kotakan orang dari perbedaan itu ya. Perbedaan itu harusnya menyatukan, bukan memisahkan. Oke? So terima kasih ya sudah mendengarkan readingan kali ini untuk kalian para Cancer di bulan September. Saya berdoa semoga kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan sesuai dengan bacaannya pada hari ini, dan tetaplah berbuat baik, tetaplah baik walaupun yang lain tidak baik, oke? Tuhan memberkati kita semua. Salam light, angel, and love. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Bye now.